baby boy apa baby girl? Baby shark mama. Iya dong. Pengetuk hatinya salah satunya ini dapat istri yang masya Allah. Masya Allah. Ya aku juga banyak kekurangan gitu. Cuma dengan masalah-masalah kemarin yang ada, mungkin sekarang lagi diuji sama Allah dari masa lalunya suami gitu. Aduh jadi bergetar deh. Kayak kita minta sama Allah, ya Allah tolong kuatin hati aku, hati suamiku, hati keluarga aku, atau iya hati orang tua aku gitu. Orang kan mungkin ngeliatnya kayak, kok bisa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bakalan Ulang dong, kurang semangat tadi. Pitek ya. Malah ini yang diambil nanti. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kamu gitu. Senang banget bisa podcast sama Ciki sama Rizky. Halo. Di rumahnya mereka di Jepang. Terima kasih. Sibuk banget mereka emang. Amin. Jadi kita harus samperin baru bisa. Gas. Balik lagi nih, alhamdulillah ini udah vlog kita yang keberapa ya datang ke rumah kalian. Kedua kayaknya ya. Kedua ya, alhamdulillah karena deket banget. Berapa? Oh sebelumnya di rumah aku ya? Iya. Karena deket banget, alhamdulillah seneng banget dapat tetangga baru yang masya Allah kenalnya sudah lama ya. Allah takdirkan rumahnya deket sekarang gitu ya. Mepet aja ya. Gitu. Bang Reski sama Modisa tuh kayak emang ya udah kita bareng aja bro. Udah bro. Jadi ini kita mau banyak nanya-nanya nih soal keluarga aja sih sebenarnya gitu kan. Mungkin dimulai dari Kak Wisnu dulu yang ada skripnya di sini, terima kasih. Masya Allah. Jadi bro, thank you ya pertama ya. Terima kasih juga ya atas kesempatannya boleh numpang tempatnya. Ini rumahnya Masya Allah bagus banget. Amin gitu ya. Lagi-lagi. Ya peruangan yang bangsa. Setelah gue lihat kayak misalnya waktu daily vlog yang kita kemarin, habis masuk ke rumah lo, kok gue kayak anak kampung gini gitu. Bagus banget ya? Bagus banget ya? Gitu. Nanti dia berapa kali ngomong. Iya. Aduh. Tapi emang bagus ya, Masya Allah sayang ya. Lagi terus. Bagus lagi. Ya, bro, nikah berarti udah berapa tahun sama Ciki? 4 ya. Masya Dari 4. Masya Allah. Semoga Allah jaga ya. Amin. Terus sama Atar sekarang udah 3 tahun. 3 tahun berarti kosong setahun ya berarti ya? Langsung. Sebulan ya? Enggak ada kosongnya. Nggak ada kosong langsung? Kita bener mau 4 tahun kan ya? Iya 4 tahun bener. Bener. Iya, soalnya kita kan akhir nikahnya Desember 2019. Oh, oke. Jadi kita nikah tanggal 1. Kita lagi datang bulan ya. Habis itu udah nggak ada datang bulan lagi. Masya Allah. Karena kan lagi ini kan. Masuk subur kan setelah itu. Setelah datang bulan, habis itu, Masya Allah ya, Allah kasih rezeki untuk. Langsung kecepetan gak sih nih? Waktu itu perasaannya gimana pertama kali Citra tahu? Kok agak. Kayak lagi mau pacaran deh gitu. Ada kaget nggak sih? Tiba-tiba Ada. kayak langsung, "Mil," gitu. Ada. Kaget sih ada. Perasaannya gimana? Lebih mama sih yang kaget. Loh, kok udah hamil? Takut deh. Masih mending ngomongnya. Ih, kok udah hamil? Dia masih kasih respect kayak, "Ma, aku hamil." Loh, kok udah hamil? Iya, Ma. Jadi kayak banyak penjelasan. Citra sendiri Kaget. sama Kaget, tapi kagetnya seneng lah. ya iyalah. Maksudnya gimana perasaannya waktu ada tahu bahwa aku hamil itu gimana perasaannya? Seneng ya kalau kita emang nggak nunda juga waktu itu. Jadi kalau bisa emang ya udah kita langsung punya anak aja gitu. Dan Allah dengar doa kita dan dikabulin. Alhamdulillah. Dua-duanya memang nggak mau nunda kan? Iya. Iya, waktu itu kalau aku kan memang ini ya, waktu Lebay. Nunda. bukan nunda, maksudnya sebulan kosong. Oh, Aku langsung sedih gitu. Salah aku belum dikasih. Ini lebay nih. Ini lebay banget, Mas. Baru sebulan. Salah apa? Emang Allah itu nggak pernah salah untuk menentukan takdir ya. Benar. Kayak gitu, maksudnya kayak aku kayak ya alhamdulillah atas izin Allah, aku banyak belajar sabar sama kakakku, sama Kak Irwan juga kan. Bilang yang lo 1 bulan, mereka berapa lama nunggu, masya Allah kan. Aku sebulan tuh, aduh kayaknya aku salah ya nih kali apa ya salah aku. Ya Allah, maafin aku ya Gue Allah. kebayang lagi mukanya Wisnu yang serius itu gitu. Itu bayang gue tekanan batin kan, yang hate yang
kan baru sebulan ya. Ya Allah, gitu. Aduh, tapi lebay akhirnya kamu. Tapi emang suatu kebahagiaan ya ketika dikaruniai anak. Terus waktu anak pertama kali lahir, gue sebagai bapak itu ya, gue ngelihat anak tuh kadang-kadang kayak nggak percaya. Gue jadi bapak gue. Iya. Ya Allah gitu. Itu perasaan. Ada bro, ada banget. Yang waktu dari awal ini deh, waktu lagi melahirkan. Orang-orang pada, wah iya semoga lancar. Gue deg-degan anjir, ini kalau gue istri gue kenapa-napa gimana. Gitu ada, tapi muka gue kan santai aja ya. Oke, tenang aja. Banget. Enggak yang kayak gini, ya semangat. Enggak. Yang gitu. Karena deg-degan banget ini gue pengen copot bro jantungnya kan. Gue inget banget jamnya sampai gue hitungin ini 9:06. Oke. Pak siap pak. Aduh, kok gue bilang suruh siap dokter, kenapa sih emang ada apa sih? Semakin sensi gitu kan. 9:06. Aduh. Oke. Dokter siap gitu. Gue tahan napas bro. Tahan napas. Aduh, moga-moga aman. 9:08 gue inget banget karena emang buat gue itu critical moment ya, karena belum pernah gitu kan. Jadi aduh ternyata selesai. Ini Pak udah ada selesai Pak Ye. Masa iya gini, masa gini? Pak Anaknya diangkat. Oh udah. Diangkat. Udah selesai nih. Cepet banget 2 menit gitu. 2 menit ya? 2 menit bro. Prosesnya. Apa sesar kan? Oh sesar. Waktu itu nemenin nggak? Iya, makanya di depan mata gini. Oh boleh nemenin ya? Boleh. Jadi makanya itu gue nemeninnya itu, makanya gue benar-benar tahan napas gue untuk ternyata aman ya. Tapi gitu. lu kuat juga tahan napas 2 menit ya? Kayak iya benar. Saking paniknya kali ya. Itu hiperbola aja. Iya. Oh iya juga ya. Kok 2 menit nggak napas? Penyelam yang baik. Tapi lu biasa aja ya, misalnya lihat darah segala macam gitu. Nggak lihat karena tuh gini doang nih bro. Oh ditutup ya? Di sini ada tutupan gitu, tapi dokternya ada kelihatan. Jadi cuma ngeliat mukaku doang gitu loh. Oh. Lihat mukanya kayak gini, aduh gitu. Kayak berasanya gue nggak napas perasaan gue, tegang. Tapi kangen gak sih momen itu lagi? Iya, kangen ya? banget. Apalagi udah 3 tahun Euforia banget. Masya Allah. Nggak nunda lagi kan yang kedua? Enggak sih sebenarnya. Enggak tahu ya gimana. Maksudnya lo jaga apa enggak? Jaga gitu. sih, Jaga. Berarti agak nunda dong. Nah, itu namanya nunda ya. Iya. Tapi sebenarnya takdir Allah sih. Kalau dikasih mah dikasih aja. Karena Iya, yang ketiga juga nunda. Iya. Ternyata Allah kasih lagi ya udah takdir Allah mau kita strateginya seapapun kalau Allah takdirin punya anak ya Allah takdirin aja punya anak sebenarnya. Tapi sebenarnya kita juga udah pengen ya, karena Atar tuh udah kayak mama baby. Dan dia tuh kalau ketemu anak kecil, anak bayi, tuh dia ciumin, dia sayang, mama baby please mama gitu. Atar mau baby boy apa baby girl? Baby shark mama. Iya dong. Mintanya baby shark. Tapi kalau di perut aku tuh dia suka sayang, dia tahu gitu. Oh udahlah. Makanya. Ini jaga-jaga. Makanya. Gimana nih ya? Ada. 3 tahun ya, benar sih udah 3 tahun. Ada titik gini, ya aku baru kurus ya, nanti dulu deh gitu. Ada itu. Dulu biarin dulu. Oh gitu ya. Nanti kayak kalau gue sih dulu mungkin karena Allah kasih per 2 tahun ya, jadi kayak nggak ngurusin dulu sih, kayak udah nyusuin hamil lagi tapi baru sekarang nih kayak udah ngurusin sekalian gitu. Bener Kalau nggak capek ngurusin bunting lagi Bener. ada waktu Yaudah. Gas. semoga Allah mudah. Amin. Tapi ada nggak sih maksudnya kayak perubahan dari, karena mungkin orang taunya kan kalau Kades itu kan selengean gitu kan, maksudnya kayak apakah tetap seperti itu depan Atar, apakah menunjukkan kayak udah gue jadi bapak nih? Kalau gue, coba gimana kamu yang nilai? Sih kalau selengean gitu sih masih ya, tapi gimana ya kalau kamu ya yang ya? Gimana coba? Tapi ya ada lah jiwa kebapaannya ada gitu. Kadang suka kayak ngajak main Atar, terus kayak lihat papa nih gitu. Aku juga kadang suka terharu sih lihatnya. Aku suka nanya, ya kamu nyangka nggak sih kamu punya anak sama aku loh ya? Gitu ada kita loh ya. Kamu tuh kepikiran nggak sih dulu kamu akan punya anak gitu? Aku sih nggak kepikiran sih ya yang ya, tapi aku tuh emang ini aku pengenin banget nih punya anak laki-laki nih yang kayak gini. Sekarang kayak terwujud gitu. Gue kebayang sih bro, maksudnya punya anak terus smackdownan gitu kan. Itu asli itu udah di bayangan gue zaman dulu gitu.
ternyata bisa nih sekarang anak gue dikit-dikit, papa ayo tinju gitu. Jadi dia memang yang ngajak gue untuk Bermain. lebih ayo cepetan wake up, suruh gue bangun dulu lagi. Ayo baca capek gitu. Oh, wake up. Kita tinju gulat-gulat gitu. Ya, itu bayaran gue dan kalau dibilang saingan apa enggak, mungkin ya gue akan jadi diri gue sendiri sih. Gue jawab Siren. Tapi mungkin gue lebih karena gue ngelihatnya Citra kan orang yang hati-hati anak gue, hati-hati. Nah gue justru mengimbanginya dengan biarin aja dia agak sedikit, misalnya mau explore, dia kotor-kotor, agak-agak sedikit, maksudnya dia lari, agak jatuh sedikit ya nggak apa-apa, dibantu bangun aja gitu. Jadi bukan yang tipe yang panik-panik juga gitu. Misalnya berenang sendiri, agak-agak minum air dikit, gue nggak apa-apa. Kalau Citra yang nah gue yang mengimbanginya dengan mungkin gayanya lebih cuek gitu. Iya sih. Kalau kita kebalik ya sayang ya. Kalau iya, dulu iya, gue yang panikan. Karena anak pertama kayak, aduh kenapa nih Adam segala macam. Kalau Shiren yang lebih cuek aja. Mau agak-agak tenggelam bukan nauzubillah ya, maksudnya kayak bisa berenang gitu. Ada yang gitu-gitu di dalam kolam renang dia yang agak cuek, gue yang panikan. Jatuh dikit panikan itu gitu. bagian mereka belajar. Iya. Dan itu memang gue lakuin, gue yang salah. Terus anak kita yang kedua Hawa, Nah itu lebih kita bebasin, tapi memang masya Allahnya jadi motoriknya jadi lebih bagus ya sayang. Karena kita lebih bebasin aja, jangan terlalu panikan. Iya. Jadi kelihatan. Kadang aku tuh suka ngomong, mama takut. Sekarang dia ngomong takut loh. Adam kayak gitu dulu, tapi jadi motoriknya banyak yang lambat. Tuh kan kamu sih sering ngomong takut katanya gitu. Jadi tuh anaknya dikit-dikit takut apa Tar? Wolf, takut wolf gitu. Serigala. Jadi suka kayak Gelap-gelap bro, imajinasi kamar gue gitu misalnya, loh. mama takut apa Tar? Kita panik dong lihat-lihatan. Jangan setan nih gitu. Takut wolf katanya. Gak ada wolf di kamar juga. Makanya itu di hutan. Iya, Tapi kalau tapi namanya orang tua baru lah kita juga. Iya. Ya tapi mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Jadi pembelajaran. Apalagi yang kayak Desya, untuk motoriknya masya Allah sayang, motorik kasarnya sayang ya. Motorik kasarnya tuh, dan halusnya tuh bagus banget kalau menurut kami gitu ya. Karena memang lebih kita biarkan untuk ekspor, tapi tetap harus jaga-jaga dengan barang-barang yang ada. Iya. Maksudnya nggak mungkin main di dapur yang ada pisau di situ, ngeri juga kita kan. Reski, ini tadi kan waktu lo sampein yang gue anak laki, gue udah kebayang nih gitu. Nanti gula-gulatan sama gue segala macam. Lo tuh udah kayak misal ngebayangin sampai jauh nggak sih, kayak misal anak gue harus jadi kayak gini nih. Atau pernah lo diskusin sama Citra misalnya? Ada sih bro. Gimana tuh? Jadi kalau gue pengennya, ini kalau bayangan jauh gue ya, gue pengennya tuh anak tuh dari SMA, SMP gitu udah jadi atlet gitu. Oh gitu. Iya, maksudnya olahraga yang total gitu. Maksudnya niat yang lebih gue arahin dibanding gue dulu gitu. Supaya fisiknya juga bagus, terbiasa olahraga dan emang gue pengennya jadi nggak menghindari disko lah gitu. Ini kalau gue ya kan. Biasa pengalaman kan. Jadi kalau Enggak, misalnya disco tuh gimana sih disco? disco itu clubbing gitu kan. Itu bahasa tahun 70-an ya disco. Iya, kalau gue justru mengarahkan supaya SMA pada saat kuliah menurut gue masa-masa kritis sih untuk anak-anak muda tuh pergaulan yang keluar malam, minum minuman alkohol gitu. Itu menurut gue kalau anaknya itu Lifestyle-nya berarti ya? Lifestyle-nya itu dijaga dari SMP, SMA untuk lebih banyak sekolah olahraga, otomatis dia tidurnya lebih teratur. Misalnya jam 8, jam 9 udah tidur karena pagi-pagi udah harus latihan lagi. Itu yang gue pengenin, bukan nggak tidur sampai pagi gitu. Itu cita-cita gue bro. Iya. Jadi supaya nantinya selain fisiknya bagus, kesehatan juga bagus, karirnya juga lebih bagus. Tapi kalau secara karir memang udah spesifik, mendingan jadi atlet deh, yang profesional, atau memang itu bagian dari gaya hidupnya aja? Iya, gaya hidupnya aja. Otomatis nantinya kalau dia mau lanjut jadi atlet beneran itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kita sih ngarahinnya ya usaha sih. Oh, lebih ke jadi pengusaha ya? Jadi pengusaha. Cuman kan untuk menuju ke sananya kita pengennya dia tetap orang yang maniak sama olahraga. Itu bayangan Kalau gue. masuk ke dunia entertainment pun nggak apa-apa, tapi maksudnya dia udah tahu batasannya kayak gimana gitu. Karena lifestyle-nya udah Lifestyle-nya udah terbentuk Iya. terbentuk. Tapi kalau disuruh pilih gitu nanti akhirnya kan bahasanya gini, beberapa
pakar parenting gitu ya, dan ustadz-ustadz juga menyampaikan kalau bisa kita mapping anak kita udah tahu potensi anak kita di mana. Oh ternyata potensi anak kita di sini. Nah kita tinggal mapping, tinggal arahin lebih, ngerucut lagi biar dia benar-benar fokus spesialis di situ gitu loh. Kalau misal ke situ misalkan ada pilihan kayak gitu, nanti akan kemana? Misalnya dia suka olahraga, misalnya gitu kan, ternyata bakat gitu. Dia juga actingnya oke juga nih ternyata kan, karena bapaknya suka acting kan di rumah kan gitu. Ternyata waktu di sekolah jago jualan juga gitu loh. Nah, kalau bisa kayak gitu gimana? Nah, kalau itu balik lagi itu terserah anaknya. Yang jelas tapi kita ngarahin aja supaya tidak hal-hal yang dilarang tidak dilakukan sama anak kita gitu. Pengen anak lebih baik lah daripada Iya, pengen anak lebih baik daripada orang tuanya. Kan semua orang punya masalah. Iya. Juga pengennya tuh anak-anak lebih baik lah daripada kita yang pastinya ya. Sekarang kan kita berusaha untuk ngajarin anak lebih dini gitu ya. Iya. Nah tapi Ciki sama Kak Reski ini maaf ya, maksudnya kan di usia kalian pernikahan yang baru 4 tahun kan ada beberapa hal dalam kehidupan orang kan. Menurut aku yang namanya rumah tangga itu kan pasti ada aja. Cuman kan karena public figure kelihatan sama orang gitu. Nah, kalau yang nggak public figure kan ya nggak ada di media gitu loh masalahnya. Gimana sih maksudnya kan dibilang 4 tahun itu kan nih based on pengalaman ya, sampai 5 tahun itu kan masih masa tahap penyesuaian kalau kita dulu gitu kan. Di atas 5 tahun aku baru ngerasa tahapan yang lebih relax untuk nerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Maksudnya di 4 tahun awal kalian ada masalah-masalah di rumah tangga, gimana sih kalian tetap, maksudnya menurut gue kalian kuat banget sih, Masya Allah gitu ya. Kalian kuat banget, kalian nggak ngebalesin semua statement, kalian lebih elegan gitu loh ngadepinnya gitu. Karena kalau ya itu aku balik lagi sih, setiap rumah tangga itu kan pasti ada ujiannya masing-masing gitu. Mungkin di keluarga kita ujiannya, atau dari pribadi aku sendiri, ya aku juga banyak kekurangan gitu. Cuma dengan masalah-masalah kemarin yang ada, mungkin sekarang lagi diuji sama Allah dari masa lalunya suami gitu. Aduh jadi bergetar deh. Semua orang punya masa lalu. Iya. Tapi ya balik lagi sih, maksudnya dari pertama aku menikah pun aku udah menerima segala sesuatunya gitu. Aku menerima semua kekurangan suamiku. Begitupun Reski juga gitu. Pasti kan kamu juga menerima segala kekurangan dan kelebihan aku gitu. Jadi ya pada saat ada masalah ya kita balik lagi aja. Kita ijab kabul tuh memang kita menikah karena Allah. Aku memang udah menyerahkan hidupku sama Reski gitu. Itu juga kan semuanya atas izin Allah juga ya. Jadi pada saat ada ujian ya aku menerima itu semua lah, karena aku yakin dari semua ujian ini kan memang Allah juga sayang sama aku gitu. Aku nggak tahu kedepannya akan ada apa, tapi kita harus sama-sama saling menguatkan aja sih gitu. Dan kebetulan aku juga punya suami yang ya memang apa adanya gitu, dan dia juga udah berubah menjadi lebih baik lagi, dan itu tuh udah aku rasain sendiri gitu. Dan dari awal pertama aku kenal sama Reski sama Mas itu aku nggak pernah ngedenger apapun yang jelek tentang dia. Jadi memang Allah tuh udah jaga banget gitu untuk aku. Jadi kalau misalnya sekarang ternyata ada masalah ini itu segala macam, yang aku lihat dan aku tahu ya memang Reski tuh baik sama aku, dia tanggung jawab sama aku gitu. Ya emang inilah dia gitu. Itu aja sih. Itu dalam banget sih. Dalam ya. Masya Allah. Maksudnya poin bagaimana? Tadi bagus banget deh ketika Ciki bilang soal dulu waktu masuk ke jenjang pernikahan, aku dengar yang baik-baik segala macam, dan itu membuat bahasanya itu kan keyakinan Ciki untuk oke, aku mantap nikah sama Reski gitu kan. Nah udah masuk di pernikahan ada ujian-ujian ini segala macam itu ya, itu bagus banget loh statementmu ya. Maksudnya ya udah aku harus menerima masa lalu, karena poinnya yang harus kita sampaikan juga adalah semua orang itu punya aib sebenarnya. Dan alhamdulillahnya Allah tutup aib-aib kita gitu loh. Jadi jangan pernah gampang sih ngejudge orang, jangan pernah gampang juga menghina, mencela orang tuh jangan gampang deh. Ini kita ini bukan karena baik, tapi karena Allah tutup aib aja nih ya. Kalau misalnya Allah buka aib, ya Allah, nauzubillah ya. Nauzubillah itu banyak banget gitu loh kesalahan-kesalahan kita semua ya, kita semua gitu. Nah artinya apalagi soal pernikahan yang dimana ketika sudah nikah itu Masya Allah banget. Ya aku juga kan Reski tahu lah maksudnya Reski seperti apa gitu ya. Tapi perubahan ketika sudah menikah sih
aku lihat banyak banget yang berubah dari Reski gitu ya. Amin, Dan amin. ketika istri kuat, itu juga membantu suami nggak sih? Iya, bro, pastilah ya? bro. Sangat Karena banget ya. Yang penting buat kita kan setelah nikah kan apa bro? Ya pasti Iya. kan istri yang selalu support, Iya. selalu kuat di depan kita, minimal menguatkan kita juga. Itu udah buat kita segalanya kan. Masya Jadi Allah. untuk ngelewatinnya, ya yang penting kan istri gue tenang, gue tinggal melaluinya dengan baik yang kedepannya Ya, gitu. aku juga pernah dengar sih dari pernah ikut kajian juga kan, terus kata ustadznya bilang, kan aku pernah nanya juga gitu, terus aku pas sampai rumah aku bilang ke Reski kayak bilang, Allah tuh sayang banget loh sama kamu gitu. Allah tuh kan, kamu tau gak sih Allah tuh kan sebaik-baiknya menutup aib seseorang kan. Jadi terus aku nanya ke ustadznya, terus kalau misalnya ada seseorang yang membuka aib kita, itu gimana sih? Terus apa sih yang akan dia dapetin? Ya justru pahala orang yang membuka aib itu semuanya untuk orang yang dibuka aibnya gitu. Jadi aku tuh bilang, ya kamu Allah tuh benar-benar sayang sama kamu banget loh. Kamu tuh udah dapet banyak pahala dari semua orang yang ngomongin kamu, dari semua orang yang membuka aib kamu gitu. Itu tanya Allah tuh sayang sama kamu, yang kita harus kuat ya gitu. Iya. Makanya kayak selama ini tuh emang kita nggak pernah ngebales apapun, kita nggak pernah ngomong bikin statement apapun karena ya udah deh biar kita pendem sendiri aja deh, kita laluin berdua aja deh, walaupun mungkin pada saat itu aku juga ya aku sedih lah pasti, itu juga berat banget buat aku gitu. Mungkin orang ngeliatnya kan Biasa. orang kan mungkin ngeliatnya kayak kok bisa sih ya aku juga di rumah nggak yang diem aja, nggak yang berpikir semuanya baik-baik aja, berat banget gitu sebenarnya. Kita tuh sering banget ngobrol berdua yang mungkin kita bisa gitu. Jadi memang yang orang lihat kan, wah kok bisa sih, hebat banget sih. Kita tuh di dalamnya tuh ya paham lah. susah banget sebenarnya gitu. Cuma yang balik lagi ya, kita benar-benar nguatinnya sama keluarga, sama orang terdekat, itu yang kita dengar aja sih. Kayak omongan-omongan netizen apa segala macam, menjelekan ini itu segala macam, aku nggak pernah dengar. Jadi pada saat itu tuh kita benar-benar tutup mata sama kuping kita banget gitu. Kayak kita minta sama Allah, ya Allah tolong kuatin hati aku, hati suamiku, hati keluarga aku, apalagi hati orang tua aku gitu. Karena kan yang masalah ini tuh bukan cuma kita berdua aja, tapi orang tua kita, keluarga kita itu semua juga kan dicecer kan. Iya, Ciki, ini ya makasih ya, maksudnya Masya Allah banget karena kondisi waktu itu, gue pernah kondisi yang gue keluar dari sinetron bro, keluar dari sinetron tuh di saat gue bahasanya tuh gue ingin memberikan nafkah untuk keluarga itu juga berat juga buat gue gitu ya, harus cek saldo udah cukup nggak dia untuk nafkahin keluarga gitu kan. Tapi support istri itu benar-benar bikin semangat banget memang. Dan aku yakin Resi juga akan ngerasain itu juga. Ketika kamu support full dan bahasanya, ayo kita laluin bersama, udah nggak usah dengerin kata-kata orang, yang penting kamu memang sudah ya apapun itu ya ayat-ayat kita dulu kita menyesal dan kita mencoba untuk bertobat ya jalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Dan memang dukungan orang terdekat yaitu pasangan, yaitu istri, wah itu iya nggak sih bro? Iya banget. Itu bener-bener bikin ya udah ayo deh, bahasanya yuk gue laluin deh. Nggak, maksudnya memang nggak semudah bahasanya tadi kayak kan sebelum ini kita podcast nih keluarga, ya nggak semudah, nggak mungkin kita yang sedihnya kita upload juga. Maksudnya jangan pikir kita juga yang manusia super yang kuat, bukan. Ada pasti banyak hal-hal yang nggak mungkin kita upload gitu. Tapi Bismillah ya semoga Allah jaga semua, jaga kita semua. Tapi gimana Ki? Bener nggak sih? Bener banget. Hubungan istri itu bener banget. Ya Allah. Jadi makin cinta kan, gitu makin kan? Cinta. Jadi gini bro, gue mungkin misalnya berpikir untuk hilaf, untuk ada kesempatan hilaf atau apa, atau ada orang lain yang menggoda atau ini misalnya ya, itu jadi mikirnya 400.000 kali bro, ngerti gak? Iya, kalau bisa 500.000 kan? 500.000 gitu, 500.000 yang sampai masa sih gue tega gitu loh sama istri yang udah kayak gini sama gue gitu. Itu sih yang semoga gue juga semoga Allah jaga terus. Allah jaga ya. Amin. Pernikahan kita. Pintu hidayah orang kan beda-beda ya. Jadi apa kita buat sinetron ini? Pintu hidayah juga. Kak Reski ini kayaknya pintu pengetuk hatinya salah satunya ini dapat istri yang Masya Allah. Masya Allah. Itu kan orang kan perjalanan hidup beda-beda ya gitu kan. Ada yang berubah karena anak, ada yang berubah karena segala macam. Ada yang kayak Kak Wisnu dulu mungkin lebih mau belajar agama karena orang-orang sekelilingnya waktu itu banyak banget yang meninggal cepet gitu, terus bosan sama kehidupan kayak kok gini aja, kita beda-beda ya kan gitu. Aku waktu itu
mau pakai hijab karena aku sakit pas hamil ada pendarahan apa segala kan Orang beda-beda. gitu kan gitu. Tapi ya balik lagi sih kayak kalau yang aku lihat, maksudnya Ciki tuh kuat banget. Masya Kak Reski juga Masya Allah gitu ya. Amin. Yang kita bisa doa sekarang, mudah-mudahan Allah tutup aib-aib kita, jaga, dan yang aku pelajarin dari Ustadz juga, hati-hati dalam ngebuka aib orang. Ketika Bukan hati-hati, emang nggak boleh buka aib iya, orang. maksudnya harus mikir ketika mau buka aib orang, itu tinggal nunggu waktunya Allah buka aib kita sebenarnya. Kembalikan nanti. Iya, jadi Nauzubillah. jangan coba-coba deh gitu, jangan coba-coba buka misalnya masa lalu orang apa segala macam, ketika nanti ditwist sama Allah segampang itu siap apa enggak gitu. Jadi kayak itu pelajaran hidup, dan itu kan susah ya, karena kan manusia itu kan ya nggak bisa dipungkiri itu kan zulim ya. Maksudnya kan kita suka kadang-kadang mentertawakan keburukan orang lain, kalau kita mikir kalau di kaca kita ini jelek banget loh, kesalahan itu banyak banget nih gitu kan. Tapi kan ya balik lagi ya, semua orang kan berproses ya gitu. Ya tapi kan yang satu juga aku percaya, Allah itu nggak mungkin salah nakdirin sesuatu, dan Allah tuh juga kan janji Allah setiap kesulitan pasti kemudahan setelah itu. Nah, insya Allah setelah ini ada kemudahan yang Amin, banyak ya buat kalian berdua. Amin. Tinggal nunggu waktunya aja gitu loh, Masya Allah. Tadi kan Ciki bilang kalian banyak dialog. Diskusi, kalian sering diskusi nggak sih? Iya. Diskusi, dialog segala macam, ngomongin, ya pasti ngomongin planning masa depan seperti Iya, apa, gitu bener. kan? Bukan hanya ketika ada satu masalah, tapi ngomongin sesuatu, dan memang butuh ya sayang ya, Iya. dialog tuh penting banget ketika kita ngobrol Relasi berdua. suami Bahkan istri. hal-hal yang bahasanya kalau orang bilang tuh receh banget Iya, ngomongin sih, tapi bener. yang penting apalagi perempuan tuh kosakata yang harus dikeluarkan itu kan banyak ya, bro. Banyak. Lebih ke bawah. Benar. Jadi daripada dia curhatnya akhirnya sama orang lain, mendingan suami yang mencoba Iya. untuk mendengarkan gitu kan. Tuh bener tuh yang, jadi jangan ngomong bawel banget sih. Enggak, biar agak sedikit stop bro. Kita harus ada Kita dikit. itu seneng didengar. Dengar boleh. Ini misalnya ada, ini udah kuotanya 40.000 ya misalnya. Ini udah 39.000 deh. Harus ngomong nih, bawel banget sih. Ini udah kebanyakan banget nih. Karena diulang kan. Karena ini dengan segala Iya. kebutuhan aku ya, salah satu yang aku dengar dari Ustadz, salah satu hak istri itu didengar sebenarnya. Didengar curhatannya. benar. Nggak bawel. Walaupun udah ngantuk, walaupun udah ngantuk, kan kalau misalnya diajarin di Islam kayak gitu kan berarti kan itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Benar, gitu kan, iya. daripada curhatnya sama yang lain, membuka hal-hal yang tidak diinginkan, ceritanya udah suami diam aja, iya udah. Iya. Nggak bawel ya, lebih ke mujair lah ya. Itu bawal ya. Itu ikan bawel ya. Apa ya? Sebenernya abis itu gue yakin setiap gue curhat kayak, Enggak lah. Biasa itu. Enggak lah. Makanya kita lebih betah di kantor. Oh enggak, enggak. Nah, jadi perlu didengar. Bahkan kisah ini cukup membuat gua akhirnya mencoba untuk mendengar istri ketika Rasulullah SAW nggak akan tidur sebelum istrinya selesai cerita. Ih, Masya Allah. Gitu ya. banget. Jadi sengatuk apapun. Jadi misal poin yang kayak lebih berat kita apa Rasulullah, ya pasti berat Rasulullah Iyalah, Sallallahu Alaihi Wasallam, ngurus umat dan segala macam persoalan yang diurus sama Rasulullah SAW. Nah, kita apa sih gitu kan? Iya, apa? Sampai rumah dengar istri udah ngantuk banget, kadang iya sayang, ya. Syawah ya. Pengen tidur juga sih ya. Iya. Cuma dia mencoba yang terbaik. Makasih ya udah curhat ya. Nggak, tapi balik lagi Iya. yang tadi pertanyaan Wisnu, emang semuanya itu kita diskusiin sih Iya, bareng-bareng iya. ya kan. Dari A sampai Z sampai semuanya emang kita semua serba diskusi sih. Emang menurut kita komunikasi itu kan hal yang paling penting sih di dalam rumah tangga ini gitu, Iya. apalagi dua kepala yang beda gitu kan. Semua jadi serba harus ada titik temu menurut kita gitu. Tapi bersyukurnya aku ya, maksudnya aku punya suami kayak Reski tuh, dia bener-bener mendengarkan aku banget. Jadi Masya kalau misalnya Allah. kita ada permasalahan apa gitu, kayak misalnya ada beda pendapat atau gimana, dia tuh selalu yang ya udah dia, aku ikut kamu aja deh. Masya udah, nggak apa-apa ya, Allah. gitu. Selalu yang Masya Allah. Aduh, kena gue ini di sini. Aduh, udah closing yuk. Nggak, itu sebenarnya hal-hal yang menurut gue misalnya gue bisa adjust gitu ya,
pendapat ini kalau gue masih ada di ambang kewajaran untuk gue adjust gitu. Jadi kalau nggak perlu gue semuanya ngikut ke gue, ini menurut gue ya. Jadi kalau ada yang menurut gue udah batas toleransinya udah kelewatan atau apa, dia yang harus ikut gue gitu. Jadi emang batas toleransi gue sebagai Pisces emang agak besar. Aduh, bawal. Masya Allah, tabarakallah. Oke, makasih banget buat udah kalau nggak dikit 2 jam. Aduh, masa sih udah sih? Udah. Masih dikit lagi loh? 3 menit, 3 menit. 3 menit loh? Itu lebih di atas aku kalau nanya orang. Harusnya dulu tuh dia jadi reporter sebenarnya. Enggak, ya Allah. Nah, makanya apapun yang dihadapin, balik lagi setiap orang tuh punya ujian masing-masing, ya kan? Dan kadar Allahnya memang Allah takdirkan kita jadi public figure, jadi kalau ada apa-apa pasti kan ditanyain orang, jadi pusat perhatian orang gitu kan. Semoga Tapi Allah jaga balik kita lagi, semua. mudah-mudahan yang itu tadi yang Ciki bilang, setiap orang yang ngatain segala macam tapi kalian ikhlas kan transfer pahala. Iya, amin. Mudah-mudahan bisa ngugurin dosa-dosa kita. Amin, amin, Gitu ya. amin. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Amin. baik kita maupun yang di rumah. Allah tutup aib-aibnya semua. Allah kasih kesabaran dalam semua ujian yang Allah kasih. Itu kan pendewasaan diri kita juga ya. Pokoknya mohon maaf lahir batin kalau ada yang nyinggung pertanyaannya, maafin ya. Gitu ya. Mudah-mudahan jadi bisa pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya waktu Cepat. copot. Ada. Ada. Cek. Baterai habis kali ya? Baterai? Iya. Oh iya. Nggak baterai, dimatiin sama dia. Dari tadi? Enggak, baru. Tadi bawal aman ya? Yang udah yang, ini udah yang. Oh iya, oke, maaf. Ini gue yang bawel kayaknya di sini. Apa salah? Mau ngomong apa ya kenapa kan? Bikin lagi deh nanti Kelihatan bikin lagi. banget ya, mau cepet-cepet gitu loh. Assalamualaikum. Aduh sayang. Kamu kan kayak